Pada video kali ini kita akan membahas fitur-fitur penting dan jarang digunakan di Vivo Y91. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ab di channel RK Review. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang fitur-fitur dari Vivo Y91 yang memiliki banyak manfaat namun mungkin banyak jarang digunakan oleh orang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Tonton terus video ini sampai akhir. Fitur yang pertama yaitu Vivo Y91 sudah dilengkapi dengan support OTG sehingga bisa mendukung apabila kalian ingin membuka file yang ada di flash disk. Kemudian bisa juga menggunakan mouse dan tentunya membutuhkan alat tambahan yaitu OTG konektor. Adapun cara untuk menggunakan fitur OTG ini cukup gampang sekali, yaitu kalian buka pengaturan, kemudian pada bagian OTG ini di on-kan saja, di on-kan dulu karena ini biasanya 5 menit. Kalau tidak digunakan dia akan otomatis mati, kemudian di on-kan seperti ini. Kemudian kalau sudah di on kan, kalian masukkan konektor OTG ke USB nya. Setelah sudah dimasukkan ininya, dimasukkan flash disknya seperti ini, maka di sini kita bisa melihat apakah flash disk kita terbaca atau tidak. Caranya cukup gampang sekali. Kalian buka di file pengelolaan file, kemudian pilih semua file, kemudian masuk ke OTG, dan ini adalah isi dari flash disk yang kalian punya. Di sini kita bisa membuka-bukanya juga ya. Kemudian yang kedua, di sini juga kita bisa menggunakan mouse. Di sini kita bisa menggunakan mouse. Ini kita colokkan ke konektor OTG-nya. Kita colokkan, sudah masuk, sudah dicolokkan. Kemudian kita bisa lihat di sini ya, adanya scroll ya, adanya icon mouse seperti ini. Ini kita juga bisa menggunakan ininya ke samping. Kemudian misalnya kita di sini buka sesuatu pengaturan, kemudian untuk scroll ke bawahnya bisa juga menggunakan scroll dari mouse kalian. Kemudian fitur yang kedua yaitu adalah fitur navigasi sistem yang bisa kalian rubah ya. Navigasi sistem pada bagian bawah ini ada beberapa pilihan. Untuk mengaturnya kalian buka pengaturan ya. Kalian buka pengaturan, kemudian navigasi sistem. Di sini ada dua pilihan, ada tombol navigasi dan ada gerakan navigasi. Kita bisa pilih ke gerakan navigasi. Kalau gerakan navigasi ini ada gayanya. Yang pertama adalah tampilannya seperti ini, berbaris begini. Kemudian ini yang kedua adalah titik-titik-titik, atau yang seperti ini tidak ada. Tapi walaupun dia tidak ada seperti itu, misalnya kita ingin kembali, kita cukup tekan ke atas seperti ini saja, dia sudah keluar. Kemudian untuk home-nya seperti ini. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan tombol navigasi, seperti ini, maka kalian tidak bisa membuka akses cepat. Misalnya kalian di sebelah sini nggak bisa membuka akses cepat. Jadi kalau misalnya ingin membuka akses cepat, misalnya untuk menghidupkan senter, kalian harus keluar ke home dulu, kemudian baru tarik ke atas, kemudian baru hidupkan senter. Nah, ini untuk menghidupkan senternya jadi seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan gerakan navigasi, nah ini kelebihannya pada bagian bawah ini nggak ngerti kita.
nggak ngerti untuk home mana, untuk ini apa, tapi kalau ini sudah sering kalian pegang, insya Allah bisa hafal juga. Dan kalian juga bisa menentukan tombol kembalinya sebelah kanan atau tombol kembalinya sebelah kiri. Kemudian kalau menggunakan gerakan navigasi, kalian bisa membuka akses cepat di sini, yaitu pada bagian sebelah kiri kalian tarik ke atas, kalian bisa membuka gerakan navigasi, bisa membuka akses cepat. Tapi kalau menggunakan tombol navigasi untuk ini tidak bisa dia. Nah, terus untuk kembali ke home-nya. Nah, ini. Jadi ketika kalian menggunakan gerakan navigasi, pada bagian sebelah kiri ini tidak lagi digunakan untuk membuka aplikasi lain. Jadi kalau kita sebelah kiri, dia ada untuk akses cepat, kemudian melihat ini yang sedang berjalan juga. Tapi kalau untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan, misalnya seperti ini, jadi ini untuk balik home, jadi untuk sebelah kanan ini kembali, sebelah kanan untuk kembali, kemudian yang tengah untuk ke home, kemudian yang sebelah kiri dia untuk akses cepat. Kemudian cara untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan juga bisa menggunakan caranya di tengah kemudian ditahan, dari bawah tarik ke tengah kemudian ditahan. Nah, akhirnya muncul seperti ini kan. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, silahkan bagi kalian yang menggunakan Vivo Y91, mana navigasi sistem pilihan kalian yang menurut kalian nyaman untuk digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya fitur gerakan cerdas. Kalian bisa buka di pengaturan kalian, kemudian masuk ke bagian bawah, pilih gerakan cerdas. Nah, ada namanya Smart Wake tulisannya. Ini kalau kalian aktifkan, maka fungsi-fungsi ini akan bisa kalian gunakan. Sebagai contoh ini, geser ke atas untuk membuka kunci. Misalnya dalam keadaan mati, kemudian geser ke atas seperti ini untuk membuka kunci, maka dia akan otomatis terbuka. Contoh lagi, gambar huruf C untuk membuka tombol pemanggil. Dalam keadaan mati seperti ini, kemudian kita huruf C, nah C, maka dia akan masuk ke pemanggil. Nah, itu adalah gerakan cerdas Smart Wake. Yang kedua yaitu ada gerakan tanpa menyentuh layar. Jadi gerakan tanpa menyentuh layar ini seumpama kalian aktifkan sekilas saat layar mati atau buka kunci dengan gerakan tanpa menyentuh layar. Jadi untuk sekilas layar mati ini, untuk melihat status telepon kalian cukup gerakan seperti ini saja, maka nanti dia akan muncul jamnya, kemudian kita coba. Nah, akan muncul jamnya, kemudian tanggal dan harinya. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya buka kunci dengan gerakan tanpa menyentuh layar. Jadi buka kunci dengan gerakan tanpa menyentuh layar, ketika tidak ada kata sandi, layar kunci dan layar sedang menyala, Anda dapat membuka kunci layar dengan cara melambaikan tangan. Jadi contohnya misalnya begini. Nah, dalam keadaan begini kita taruh tangan kita, maka dia otomatis kuncinya akan terbuka. Saya ulangin, dalam keadaan begini, jadi kita tidak perlu menggeser ke atas untuk membuka kuncinya. Cukup dengan kita hidupkan powernya, kemudian kita lambaikan tangan kita, maka dia akan otomatis nyala. Saya ulangin sekali lagi. Dari dalam keadaan menyala seperti ini, kemudian kita lambaikan tangan kita, maka dia akan terbuka. Kemudian pada gerakan cerdas ada namanya nyalakan atau matikan layar cerdas. Jadi kalau ini kalian aktifkan, misalnya naikkan untuk membangunkan, dalam keadaan begini ini kita on kan, kemudian kita datarkan begini, maka dia otomatis akan hidup seperti ini. Kemudian contoh lagi, ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Kalau kalian aktifkan, ketika kalian 2 kali seperti ini, maka layarnya akan hidup, kemudian tinggal geser ke atas. Kemudian tetap terang cerdas, ini adalah pengaturan cahayanya. Pengaturan cahaya ketika dalam kondisi terang atau dalam kondisi gelap dia akan menyesuaikan. Kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Misalnya seperti ini, kita akan mematikan layar, jadi tidak perlu menekan tombol power lagi, cukup kita tekan 2 kali. Nah, tidak bisa di sini ya, jadi cukup menekan 2 kali layarnya. Jadi dalam posisi seperti ini, kemudian kalian tekan 2 kali, maka dia akan hidup, maka dia akan mati. Saya ulangi sekali lagi, tekan 2 kali, maka dia akan mati. Kalau misalnya dalam aplikasi bisa atau tidak, nah kita akan coba. Misalnya dalam aplikasi seperti ini dia tidak mau ya,
Nah, dia tidak mau ketika kita menekan 2 kali. Jadi harus dalam keadaan di beranda ya, di beranda seperti ini, tekan 2 kali maka dia akan mati. Kemudian yang selanjutnya dari gerakan cerdas ini ada namanya panggilan cerdas. Nih, panggilan cerdas. Di sini ada fitur panggilan cerdas, yaitu ketika kalian aktifkan seperti ini, maka ketika kalian membuka sebuah kontak telepon, contohnya di sini saya membuka kontak telepon ya. Buka kontak telepon seperti ini, kemudian ketika kalian angkat, kemudian kalian dekatkan ke telinga, dia akan otomatis menelpon. Contohnya seperti ini. Jadi dia memanfaatkan 2 fitur, yaitu yang pertama adalah fitur gerakan ke atas seperti ini. Kemudian yang kedua adalah fitur cahaya yang gelap. Jadi sebagai contoh misalnya di sini ada bagian atasnya, jadi ini nelpon begini. Tuh, maka dia akan otomatis menelpon. Jadi misalnya dalam keadaan begini, kemudian kalian, ini gambaran telinga kalian dekatkan ke telinga kalian, maka dia akan otomatis memanggil pada nomor yang kalian ingin panggil. Kemudian selain itu, yang kedua pada panggilan cerdas ini adalah adanya fitur jawab cerdas. Ketika ada telepon yang masuk, kemudian kalian angkat, kalian dekatkan ke telinga kalian, maka akan langsung menjawab. Kemudian ini ada pengalian cerdas, dekatkan telepon ke telinga untuk beralih ke mode speaker ketika telepon dalam mode bebas genggam. Jadi kalau misalnya kita menggunakan loudspeaker nih, kemudian kita dekatkan ke telinga kita, maka akan berubah menjadi tidak loudspeaker lagi. Kemudian ini juga adalah bisukan dengan cerdas. Ketika telepon kita berdering, kemudian kita tutupi layar kita saja, maka dia otomatis akan bisu, artinya tidak akan berisik ya. Kemudian lambaikan untuk fungsi bebas genggam. Misalnya kita menerima telepon, kemudian ingin suaranya kita loudspeaker, maka cukup kita ginikan saja. Sama halnya seperti kita ingin membuka tanpa pegang HP ya. Kemudian yang selanjutnya adalah guncang untuk menyalakan senter. Pada layar kunci yang menyala atau antarmuka layar beranda, guncang telepon untuk menyalakan senter. Ketika layar gelap, ketuk tombol layar kunci untuk mematikan senter. Misalnya seperti ini ya. Jadi dalam keadaan menyala, kemudian kalian guncangkan. Nah, maka senternya akan menyala. Kemudian untuk mematikannya, kalian dalam keadaan layar gelap seperti ini, kemudian kalian buka. Nah, ketika ada jadi pada saat layar gelap, saya ulangin ya. Ketika layar terang seperti ini, kalian goyang maka dia akan hidup. Kemudian ini kan dalam keadaan nyala nih. Untuk mematikannya kalian pencet. Ini kalian pencet saja. Kalian pencet tombol power, maka dia akan otomatis mati. Jadi untuk menyalakannya dalam posisi menyala walaupun tidak terbuka, kalian goncangkan, kemudian dia akan nyala. Kemudian untuk mematikannya pada saat layar ini mati, nah pada saat layar mati kemudian tekan tombol power, dia akan otomatis mati. Itulah beberapa kelebihan dari fitur Y91. Atas perhatiannya sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas subscribe-nya, atas dukungannya semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.